ada berapa pasangan capres-cawapres yang kira-kira bisa mengikuti kontestasi tahun 2024? Kalau saya sih berharap nanti pemilu 2024 itu ya, Pilpres 2024 itu saya sih berharap diikuti oleh empat pasang ya, oleh empat pasang capres-cawapres. Yang pertama mungkin oleh Anies Baswedan begitu, yang didukung oleh digadang-gadang didukung oleh tiga partai yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Yang kemudian KIB, yang kedua adalah KIB yang ya bisa jadi dia memajukan Erlangga atau bahkan mungkin Ganjar, atau yang ketiga ya koalisi yang dibangun oleh Gerindra yang sudah deklarasi yang akan apa ya mendukung dan mengusung Prabowo, sama yang terakhir sih mungkin saja PDIP dia sendirian mengusung Puan Maharani begitu. Walaupun memang uh, agak susah diwujudkan empat pasang capres-cawapres di 2024 ya kalau bagi saya pribadi. Maka ada kemungkinan tiga pasang. Kalau tiga pasang yang muncul di 2024 ini masih masih ya masih lumayan lah ya, daripada kalau ternyata hanya dua pasang saja ya. Ini sangat tidak bagus bagi Indonesia. Satu sisi masyarakat menjadi tidak punya banyak pilihan ya. Di sisi yang lain ada ancaman kembali terjadi polarisasi gitu yang seperti yang kita dapatkan di Pilpres 2014 dan Pilpres tahun 2019. Karena itu ya mudah-mudahan walaupun kemudian tidak terwujud empat pasang capres-cawapres di tahun 2024, saya sih berpikir ya mudah-mudahan nanti bisa terwujud tiga pasang capres-cawapres. Saya tidak tahu ya apakah Anies akan maju, karena kan Anies di atas kertas walaupun sudah deklarasi diusung oleh Nasdem, tapi dia masih sangat mungkin gitu tidak bisa mendapatkan tiket. Kenapa? Karena salah satu yang menjadi polemik bagi seorang Anies adalah siapa yang akan menjadi cawapresnya. Kenapa? Karena siapa yang menjadi cawapres itu akan sangat menentukan seberapa kuat, seberapa bisa dia membangun koalisi. Kalau kemudian ya cawapres itu berasal dari salah satu partai politik, misalnya Demokrat ya, yang digadang-gadang akan memajukan ketua umumnya AHY, maka bagaimana pendapat PKS dan juga Nasdem begitu? Atau kalau seandainya Anies menggandeng tokoh eksternal di luar tiga partai itu gitu, ada dua kemungkinan gitu, ada dua kemungkinan yang pertama tiga partai itu sepakat ya, kompak setuju karena dari mereka tidak ada wakil, jadi mereka memilih jalan tengah, atau bahkan bisa jadi yang kedua begitu, tetap tidak terbangun koalisi juga ketika misalnya masing-masing partai masih berpikir bahwa kadernya yang harus mendampingi Anies sebagai seorang cawapres begitu. Nah itu Anies. Yang kedua KIB. Apakah KIB bisa memajukan Erlangga Hartarto? Kalau saya membaca dua. Yang pertama ya tentu dari hasil survei. Kita tahu Erlangga sebagai ketua Partai Golkar, suaranya di survei, elektabilitasnya di survei tidak bagus-bagus amat. Apalagi kemudian beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi punya pesan-pesan politik ya ketika beliau menyampaikan pidatonya di hari ulang tahun Partai Golkar. Ada pesan-pesan politik yang tentu saja pesan politik dari seorang presiden harus menjadi perhatian, dan itu yang menjadi pernyataan dari ketua umumnya ya, ketua umum Erlangga Hartarto yang beberapa waktu yang terakhir ini mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa beliau akan mempertimbangkan masukan-masukan dari Pak Jokowi terkait dalam skema siapa yang akan diusung menjadi capres ke depan. Terus yang Prabowo ini kalau bagi saya Pak Prabowo ini yang lumayan hampir bisa dipastikan akan menjadi seorang calon presiden, apalagi seandainya beliau bisa menggandeng satu partai, yaitu yang digadang-gadang adalah PKB. Kalau Prabowo kemudian berkoalisi dengan PKB, maka hampir bisa dipastikan bahwa yang akan menjadi cawapres adalah ketua umum dari PKB, yaitu Gus Muhaimin ya. Bisa sih sosok yang lain seperti Khofifa misalnya, tetapi ya tentu saja biasanya yang pertama kali mendapat jatah ya adalah ketua umum gitu. Makanya di atas kertas Prabowo akan berkoalisi dengan jika berkoalisi dengan PKB, Gerindra berkoalisi dengan PKB, maka yang akan menjadi cawapres adalah Caimin atau Gus Muhaimin. Nah, bagaimana dengan PDP? PDP ini kan bisa memajukan sendiri, bisa mengusung capres sendiri. Tapi kan pertanyaan yang pertama, apakah mereka pede? PD ini kan berkaitan dengan peluang menang. Jadi koalisi itu tidak hanya sebatas sebagai sebuah syarat agar mereka bisa mengusung seorang pasangan capres-cawapres, tapi bisa juga sebagai sebuah strategi politik untuk memenangkan pemilu begitu. Secara persyaratan PDP bisa mengusung sendiri, tapi sebagai sebuah strategi saya kira lebih mantap, lebih bagus kalau kemudian PDP mampu untuk menjalin koalisi dengan beberapa partai yang lain. Nah, kalau kemudian koalisi yang dibangun oleh PDP itu berhasil dilakukan, maka memang agak kesulitan untuk membayangkan ada empat pasangan
ya capres dan cawapres. Jadi memang yang lebih realistis adalah 3 pasang capres-cawapres. Nah, tinggal lagi siapa yang akan dimajukan oleh PDIP. Apakah Puan? Kalau saya sih yakin sekali bahwa prioritas utama PDIP itu adalah Puan Maharani. Tapi memang pada akhirnya cerita di tahun 2014 ya mungkin bakal terulang. Di tahun 2014 itu kan PDIP ya tetap menjadikan Bu Mega sebagai prioritas utama sebagai capres. Tapi pada akhirnya pilihan jatuh ke Pak Jokowi. Kenapa? Karena secara survei Jokowi lebih bagus dibandingkan Ibu Megawati, dan itu yang kemudian kita lihat pada hari ini. Ganjar secara survei elektabilitasnya lebih tinggi dibandingkan Puan, ya jauh lebih tinggi dibandingkan Puan. Pak Ganjar termasuk yang konsisten berada di 3 besar ya. Jadi Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan juga Pak Anies ya. Jadi mereka konsisten di 3 besar. Jadi kalau seandainya misalnya PDIP bergabung berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Bersatu ya dengan KIB, maka ya ada kemungkinan gitu, dan memang ini yang paling realistis, ada 3 pasang capres-cawapres yang muncul di tahun 2024. Nah, kalau memang itu yang terjadi, kita mungkin masih patut bersyukur ya, dibandingkan kalau yang muncul yang terjadi cuma 2 pasang. Karena tadi, kalau 2 pasang, pilihan kita jadi terbatas, dan yang kedua, ada kemungkinan terjadi polarisasi kembali. Tapi yang pasti ya, pemilu itu adalah pesta. Maka kalau cuma 2 pasang, ya kita nggak punya banyak pilihan, nggak rame, nggak seru, nggak menarik. Kenapa? Kan cuma ada 2 pasang. Jadi seperti mengurangi semangat pemilu sebagai sebuah pesta demokrasi. Saya kira begitu.